Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thorik Aziati, PAI B1, kelas B1, kelas sore, dengan NIM 202071000003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 7, dengan judul transaksi jual beli. Ada dalil jual beli, definisi jual beli, hukum jual beli, praktek jual beli. Yang pertama adalah dalil jual beli. Dalil yang mendasari legalitas transaksi jual beli adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dalam mengharamkan riba. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi adyab qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'i mabrur. Yang artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai penghasilan apa yang paling baik, maka Nabi bersabda, pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan jual beli berdagang yang baik. HR Al-Bazar nomor 3731. Yang kedua ada definisi jual beli. Secara bahasa bai berarti tukar menukar sesuatu, sedangkan secara istilah bai atau jual beli adalah tukar menukar materi, maliyah, yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang, ain, atau jasa manfaah secara permanen. Definisi ini akan mengecualikan beberapa transaksi. Ada 3 transaksi. Yang pertama adalah transaksi hibah, transaksi pemberian. Dalam transaksi hibah tidak dapat praktik tukar menukar atau muawadah, karena tukar menukar dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam transaksi hibah hanya dari satu pihak. Yang kedua adalah transaksi nikah. Walaupun nikah termasuk akad muwada'ah, tapi tidak terjadi pada sebuah materi maliyah, karena fajri tidak masuk dalam kategori materi. Yang ketiga adalah transaksi ijaroh, transaksi persewaan. Transaksi ijaroh tidak bersifat permanen, karena transaksi ijaroh adalah pemindahan kepemilikan manfaat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada hukum jual beli. Di sini ada 5. Yang pertama adalah wajib, seperti menjual makanan kepada orang yang akan mati jika tidak dimakan. Yang kedua adalah sunnah, seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Yang ketiga adalah makruh, seperti menjual setelah azan pertama dalam sholat Jumat. Menjual kain kafan karena ia akan selalu berharap ada kematian. Yang keempat ada mubah, seperti menjual peralatan rumah jika tidak dibarengi niat yang baik. Yang terakhir, yang kelima adalah haram, seperti menjual setelah azan kedua dalam sholat Jumat. Menjual pedang kepada pembunuh, menjual anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamr. Namun praktek-praktek ini tetap sah secara hukum wad'i. Selanjutnya ada praktek jual beli. Yang pertama ada bai musyahadah, adalah jual beli komoditi maqud alaih yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Batasan musyahadah bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya. Setiap bentuk musyahadah yang bisa menghasilkan maklum pada komoditi maka dianggap cukup, baik dengan cara melihat secara keseluruhan, sebagian, atau secara hukum, seperti melihat pada bungkus. Melihat sebagian komoditi dianggap cukup jika telah mewakili keseluruhan kondisi komoditi.
seperti jual beli dengan mengacu pada sampel unmuzaj komoditi. Contoh, cukup melihat sebagian beras dalam praktek jual beli satu karung beras. Tidak perlu melihat seluruh beras dalam karung. Melihat secara hukuman dianggap cukup jika bagian luar komoditi berfungsi sebagai pelindung komoditi. Praktek ini dianggap cukup karena jika harus melihat kondisi komoditi, bagian dalam akan berkonsekuensi merusak komoditinya. Selanjutnya ada ba'i mausuf fi zimmah, adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan zimmah dan metode maklumnya melalui spesifikasi kriteria sifat dan ukuran qadru. Secara substansi, ba'i mausuf fi zimmah hampir mirip dengan transaksi salam, namun berbeda dalam beberapa hal. Ba'i ghaib, yang selanjutnya ada ba'i ghaib, adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Menurut Qaul Azhar dalam mazhab Syafi'i, praktek demikian hukumnya tidak sah karena termasuk ba'i al-ghuror atau jual beli yang mengandung unsur penipuan. Sedangkan menurut Muqabil Azhar dan Aimal Salasah, tiga imam mazhab selain Imam Syafi'i, ba'i ghaib sah jika menyebutkan spesifikasi, ciri-ciri dari komoditi atau sifat, jenis, dan macamnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.